Halo Pisces, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu hari ini Pisces? Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu dalam keadaan sehat, penuh keberlimpahan berkat ya. Nah Pisces, sekarang mari mau ajak kamu semua untuk reading santai dulu ya. Ayo kita lihat seseorang yang akan selalu memuja dirimu. Ya, nah orang ini bisa saja orang dari masa lalunya kamu, walaupun posisi sekarang kalian tidak lagi terhubung satu sama lain baik melalui komunikasi ataupun dalam hal pertemuan ya. Atau bisa jadi orang ini sebenarnya sudah hadir dalam kehidupan kamu sekarang, entah kamu sadari keberadaan dia ataupun tidak. Atau bisa jadi ini adalah seseorang yang akan segera hadir dalam kehidupannya kamu. Ya, jadi ini energi orang di masa depannya kamu, gitu ya, Pisces. Nah, untuk memulai pembacaan ini, mari lihat dulu kayak gimana sih situasinya dia terhadap kamu. Ya, ini untuk bocoran orang ini. Ya, jadi orang ini adalah seseorang yang meninggalkan kamu. Sebenarnya dia meninggalkan kamu ini bukan karena keputusannya dia, tetapi menurutnya ada energi paksaan ya, ada energi paksaan yang dia harus dengan berat hati melepaskan kamu Pisces gitu ya. Jadi sebenarnya kalau disuruh memilih bukan dalam keadaan tertekan, sebenarnya dia itu inginkan bersama dirimu kayak gitu ya. Tetapi ya tadi dia kayak ngerasa dia tidak bisa memperjuangkan hubungannya bersama kamu Pisces. So sad ya, sangat menyedihkan sekali di saat cinta hadir di hatinya untuk kamu, tetapi karena situasi dan keadaan yang ada di hadapannya dia, itu yang membuat dia harus melepaskan kamu dengan berat hati gitu ya. Jadi kamu jangan marah dulu ke orang ini, mungkin memang situasinya relationship di antara kalian ini tidak terjalin dengan baik gitu ya. Baiknya kamu memaafkan orang ini kayak gitu kan, karena sesungguhnya bukan keputusan dia itu, bukan keputusan yang sebenarnya ingin dia ambil kayak gitu ya Pisces ya. Tapi karena dia kayak ngerasa punya tekanan-tekanan, ada orang lain atau ada situasi di antara kalian berdua ini yang menyeret dia keluar dari kehidupannya kamu gitu ya, menyeret dia keluar dari kehidupannya kamu gitu. Kalau ditanya bener-beneran, jangan-jangan dia bilang aku ingin sampai akhir hayat dengan kamu Pisces. Nah kayak gitu ya keadaan dari orang ini. Oke. Terus kita akan lihat Pisces. Ini bisa nanti dia kayak dia pergi dari kamu itu ghosting ya. Dia nggak pamit kayak gitu. Dia nggak bilang sebab dia tanda kutip lari dari kamu. Dia nggak akan sempat bilang atau dia tuh nggak berani bilang sama kamu gitu loh. Karena kalau dia ngomong sama kamu itu akan mempersulit keadaan kalian berdua gitu ya. Jadi nggak ada pilihan lain, pergi dalam diam, pergi dalam duka gitu loh ya. Dia meneteskan air mata juga ketika dia ngeghosting kamu atau ketika dia pergi dari kamu. Kecenderungannya tadi dia nggak akan ngomong-ngomong, langsung aja tiba-tiba udah ngeblok gitu ya, langsung aja tiba-tiba di telepon, di WA, di chatting gitu ya, nggak mau jawab. Atau kamu jumpain orang ini tapi dia menghindar dari kamu karena ngelihat kamu tuh sedih. Dia pun sebenarnya sedih, dia tahu bahwa ketika dia ninggalin kamu itu sebenarnya nggak adil untuk kamu, dia paham di situ. Jadi boleh jadi orang ini tipe yang nggak tahan ya ngelihat tetesan air mata ya, bisa jadi kayak kita. Jadi jadi dia pikir gini, ya udah lebih bagus diam-diam aja lah gitu. Baik ya, kita akan lihat dulu Pisces. Nah ini bagian yang menyenangkannya. Kita lihat dulu apa yang membuat dia sampai memuja kamu sedemikiannya gitu ya. Ingatan-ingatan apa tentang kamu
Ya, jadi mungkin beberapa di antara kalian ini ketemunya itu di ruang pekerjaan gitu ya. Misalnya ini adalah kolega bisnisnya kamu, atau ini memang rekan kerjanya kamu, atau ini kalian sama-sama mengambil pendidikan kayak gitu ya. Karena dia ngelihat bahwa kamu tipe orang yang bekerja keras. Kamu adalah tipe orang yang fokus dengan apa yang sedang kamu lakukan. Total gitu ya. Kalau kamu tuh kerja tuh, atau kalau kamu tuh belajar itu, kamu total. Kamu bahkan tidak mudah untuk dialihkan perhatiannya kamu gitu ya. Jadi ketika kamu kerja, walaupun teman-teman mungkin ngajak kamu untuk hangout gitu, kamu bilang tidak, saya harus selesaikan ini dulu. Jadi kamu tahu apa yang paling prioritas, apa yang menjadi tanggung jawabnya kamu, Pisces gitu. Dan dia melihat dalam kamu bekerja itu, kamu kerjanya bukan tipe yang setengah-setengah. Kamu biar lama ngerjainnya, tapi sampai menghasilkan suatu karya yang luar biasa gitu. Terus kamu itu tipe orangnya pasti sajalah teliti gitu ya. Hal-hal detail itu tidak luput dari perhatiannya kamu. Nah, ketika kamu kerja, kayaknya energinya kamu, atau ketika kamu belajar, energinya kamu tuh kok kelihatan nggak habis-habis gitu ya, nggak habis-habis. Jadi kamu tuh berpotensi menjadi master di bidang apapun yang sedang kamu lakoni, gitu ya. Jadi kamu pekerja yang total di sana, gitu ya. Oke, kemudian siapa kamu? Jadi kayak memungkinkan kamu menjadi seseorang yang profesional itu ada banget, karena etos kerjanya kamu itu luar biasa sekali gitu ya. Nah, itu tadi Mari bilang energinya kamu itu kelihatan nggak ada habis-habisnya gitu. Bahkan mungkin bekerja itu adalah suatu kebahagiaan bagi kamu, walaupun orang mungkin ngelihatnya kayak yang gimana gitu, kamu kayak kelihatan porsir banget, tapi dia ngeliat kayak disitulah duniamu, disitulah kamu kemudian menjadi berarti kayak gitu. Jadi menurut dia harus ada seseorang di luar dirinya kamu itu yang kayak narik-narik kamu, ayo lihat ini ada gunung yang indah, ada langit yang sedang cerah. Nah kayak gitu ya, harus ada orang di luar dirinya kamu untuk kayak ini ngasih tahu ke kamu ada lagi di luar sana sesuatu yang menyenangkan juga, bukan hanya di ruang pekerjaan ini, bukan hanya belajar ini saja kayak gitu ya, bukan hanya melakukan sesuatu yang monoton. Ayo sekali-sekali kamu bersenang-senang dengan gaya lain, dengan sesuatu yang lain. Nah seperti itu. Dan dia melihat bahwa kamu tuh punya ide-ide kreatif. Ya pasti saja karena kalian energi Pisces ya. Orang-orang Pisces ini biasanya memang suka berangan-angan, suka berimajinasi, sehingga menghadirkan suatu suatu ide-ide kreatif yang fresh. Nah kayak gitu ya. Dan sebenarnya kalian itu tipe orang yang tahu bersenang-senang sebenarnya kayak gitu, tapi harus ada orang yang nemenin kalian. Kalau enggak ya kalian akan berkutat di monoton ya, monoton di kehidupan kalian yang itu aja. Nah kayak gitu ya. Dan kita lihat lagi siapa kamu di matanya dia. Kamu bisa ini ya, menyemangatin orang, kamu tuh pinter banget gitu. Ngasih saran ke orang itu pinter banget sesungguhnya. Kayak memotivasi orang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, itu kalian bisa, itu kalian jago sekali. Jadi kalian bisa kayak bikin orang itu merasa percaya diri. Nah di sana ya. Dan kemudian karena kamu itu orang yang tekun gitu, jadi kemungkinan kamu menjadi orang yang besar itu sangat mungkin saja terjadi di matanya dia gitu. Nah terus kamu adalah tipe orang yang setia ya, tipe orang setia. Kamu tipe orang yang penyayang. Kamu ingin coba hadir dalam kehidupan orang sebagai supporter orang, tapi dalam bentuk nyata. Bukan hanya omongan, tapi misalnya kamu ngasih orang pekerjaan, kayak gitu ya, bentuk dari supportnya kamu. Atau ya kamu ngasih orang modal, yang jelasnya ketika orang datang ke kamu, itu nggak akan pulang hampa. Akan ada sesuatu yang coba kamu berikan ke orang lain.
gitu. Jadi kamu di sini tidak pelit, gitu kan? Sama sekali nggak pelit. Apa yang kamu miliki, baik itu secara pemikiran, secara tenaga, ataupun bentuk dari material, kamu akan ngasih ke orang, gitu ya. Nah, kemudian di sini dia lihat bahwa pembawaannya kamu itu tenang banget ya, tenang banget gitu. Kamu tidak berusaha terburu-buru dan tergesa-gesa dalam hal apapun. Enggak. Jadi kamu bisa untuk mencoba enjoy dalam situasi apapun. Tanggung jawabnya kamu terhadap dirinya kamu, atau terhadap keluarganya kamu, atau terhadap bawahannya kamu, terhadap perusahaannya kamu, itu tidak bisa diragukan lagi. Nah, di sana ya. Dan kamu itu tipe orang yang praktis. Tidak mau berbelit-belit. Jadi dengan kamu itu tidak ribet orangnya, tidak. Gitu. Kamu ketika punya satu tujuan, kamu ngerti cara untuk mencapai tujuan kamu itu dengan seefisien mungkin. Nah, jadi bergeraknya kamu tuh tidak sembrono, tidak yang coba-coba tapi konyol. Kamu nggak mau yang seperti itu, karena mungkin kamu adalah tipe orang yang time is money, gitu. Kalau ada yang simpel, kenapa harus yang ruwet? Nah, gitu ya. Jadi cara kamu hidup itu rapi banget cara kamu hidup. Jadi kamu tuh akan kayak gini. Energinya kamu itu gini, temponya kamu dalam hidup itu kayak gini, gitu loh. Mantap, itu ya, mantap banget temponya, enggak yang zigzag maju mundur kanan kiri gitu ya, bukan yang kayak gitu gayanya kamu tuh straight to the point, gitu ya. Kamu punya goal-goal besar dalam kehidupannya kamu, dan kamu sedang selalu mengupayakan itu, tapi tadi dengan ketertiban, dengan kesungguhan. Nah, di sana ya. Jadi kesuksesan kamu dalam hal material, dalam hal mungkin nama baik, kayak gitu ya, jabatan, itu akan ada. Gitu. Jadi di mata dia kamu tuh orang yang sukses banget. Ya, kamu orang yang sukses di matanya dia. Gitu. Jadi kamu tuh tipe orang yang memungkinkan menarik keberlimpahan itu dengan sangat mudah. Gitu. Sudahlah bertanggung jawab, konsisten, tekun pula gitu ya. Detail pula, tidak serampangan. Nah, jadi ya pasti saja. Itu untuk keluarga juga kamu itu sangat luar biasa. Menjadi suami atau menjadi istri atau menjadi kekasih yang sangat luar biasa. Gitu. Ya. Jadi tipe kesetiaan di kamu itu jempolan banget di matanya dia. Nah, di sana ya. Kemudian, ya, walaupun pada kenyataannya dia ngelihat bahwa kehidupan kamu itu sesungguhnya tidak mudah ya, tidak mudah. Mungkin ketika kamu memiliki sesuatu, ada saja orang yang atau situasi yang membutuhkan. Jadi kamu tuh ngasih aja gitu. Jadi dia ngelihat hidup kamu tuh tidak mulus-mulus. Hidup kamu tuh pun banyak sedihnya gitu ya di matanya dia. Tapi tadi kamu tuh berusaha tegar dan merubah. Kamu tidak hanya terpuruk di situasi yang sulit bagi kamu aja. Dia yakin kamu suatu saat akan bangkit. Gitu. Ya. Jadi kayak mungkin kamu ada juga ini luka batin ya. Luka batin gara-gara masa lalunya kamu ditinggalkan oleh seseorang yang kamu cintai, entahlah itu kekasihnya kamu atau ya mungkin itu keluarganya kamu gitu ya. Yang jelasnya ada seseorang yang kamu sayangi tetapi dan kemudian gara-gara itu kamu mengalami sebuah kedukaan yang cukup besar. Bahkan ketika kamu ketemu dengan dia tahu ada satu bagian di hatinya kamu itu yang masih membawa kepedihan. Nah, ini satu lagi. Mungkin kamu untuk memberikan kepada orang itu nggak kera-kera, ya. Kadang-kadang kamu lebih mendahulukan orang lain daripada diri kamu sendiri. Nah, kayak gitu. Kalau untuk urusan hati, mungkin kamu agak sedikit
tanda kutip ya, agak sedikit bodoh di situ. Gitu ya. Kamu mau aja habis-habisan ke orang lain, tidak memikirkan dirinya kamu sendiri. Nah, ada di sana. Kamu mengejar, mungkin juga kamu mengejar cinta yang salah. Bisa seperti itu. Ada kemungkinan kamu tuh terperosok mengikuti satu alur yang salah. Dan itu yang membuat kamu nanti memiliki pelajaran-pelajaran gitu ya. Tapi yang jelasnya itu yang memukul jatuhnya kamu. Gitu. Demi orang lain. Kamu bisa berkorban habis-habisan. Kamu mengikuti path yang salah. Ada kemungkinan ke arah sana. Gitu. Ya. Jadi tetap akan ada satu bagian yang kosong di hatinya kamu. Jangan-jangan memang awalnya kamu yang ninggalin dia. Jangan-jangan bisa seperti itu. Ya. Kamu tidak hadir sebagai kekasih yang romantis. Bisa jadi karena Marilla di sini nggak ada energi keromantisannya ya. Ketika kamu dengan dia, makanya dia nggak ngelihat ada energi cup di sini, tidak hadir energi cup di sini, gitu ya. Tapi terlepas dari keromantisan, pertanggungjawabannya kamu terhadap kehidupan itu sangat luar biasa. Dan mungkin ketika kalian koneksi, ya kamu tidak misalnya kamu yang meninggalkan dia. Tidak gara-gara wanita lain atau pria lain yang menyelinap di antara kalian berdua. Jika ini kamu yang memungkinkan menunjukkan kekasihnya kamu, gitu ya. Oke. Jadi kalau secara fisik ya kamu tuh sensual di matanya dia. Kamu tuh menarik banget gitu ya. Mungkin kamu tuh nggak cantik-cantik kayak gimana kali, atau di matanya dia kamu tuh nggak ganteng gimana banget kayak gitu. Tapi ada tarikan sebagai seorang pria atau tarikan sebagai seorang wanita di kamunya. Gitu ya. Vitalitasnya kamu tinggi gitu kan. Nah, kemudian ketika dengan dia kamu bisa saja membuat orang ini tertawa. Yang jelasnya orang ini bisa nyaman banget di kamu sehingga untuk urusan pandangan mata itu menjadi nomor sekian yang dia lihat dari kamu. Gitu ya. Yang jelasnya ketika dia ngajak kamu untuk melakukan sesuatu, untuk bersenang-senang, kelihatan kamu di situ welcome ke dia gitu ya. Jadi dia nggak akan penilaian tentang kamu itu untuk soal kecantikan atau kegantengan tadi urutan sekian, tapi mungkin secara fashion gitu ya, kamu kelihatan tuh elegan banget, pantas aja apa yang kamu pakai itu di mata dia tuh pantas saja. Mungkin saja kalau orang lain make nilainya 10, tapi ketika kamu yang make nilainya itu bisa jadi 100. Nah, kayak gitu ya. Dan kemudian dia ngeliat gini, kamu menjaga kesehatan kamu gitu. Kamu self care-nya kamu tuh lumayan bagus. Nah, kayak gitu ya. Yang jelasnya dia bisa ngeliat kamu tuh tipe orangnya bersih, rapi. Kayak gitu. Jadi kamu tuh nggak bikin polusi udara ke dia karena jarang mandi, nggak gitu katanya ya. Jadi secara looking overall kamu itu mantap. Kamu tuh bagus. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu energi dari orang ini. Siapa dia yang sesungguhnya, gitu ya. Oh iya, ini orang memang cinta banget sama kamu, gitu ya. Jadi, ketika kamu sakit atau ketika kamu terluka, orang ini bisa merasakan hal yang sama, gitu loh. Empati, simpatinya dia itu kuat banget gitu ya. Iya mungkin kalian di mata dia tadi udah Mari sampaikan nggak ya, agak kurang romantis kamu, tapi dia ini yang romantis banget gitu ya, romantis banget ini orangnya. Jadi dia ini kepingin itu hadir secara utuh untuk kamu gitu loh. Ia menjadi kekasih, ia menjadi saudara, ia menjadi teman gitu. Ini orang paling mau kalau dijadikan sebagai sandaran. Gitu ya. Senang sekali dia apabila dia bisa berarti bagi kamu terutamanya, gitu ya. Tapi tidak pun dengan kamu, dengan orang-orang yang ada di sekitar dia,
dia pun akan demikian. Ini penyayang ini orangnya, penyayang banget ini, gitu ya, dewasa ini. Mungkin usia dia masih muda, tapi di dalam dirinya tuh sifat kedewasaan itu ada sekali. Orang ini kalaupun takut, kalaupun resah, kalaupun cemas, dia berusaha untuk tutup-tutupi. Dia berusaha untuk kelihatan dia itu tenang, gitu. Biar orang lain tuh nggak panik ngelihat dia, gitu ya. Jadi dicurhatin apapun ke orang ini, dia bisa mengerti, dia tidak menyalah-nyalahkan, gitu ya. Dia tidak marah-marah, dia nggak bego-begoin kita, gitu, enggak. Dia bisa paham, dia akan terima, gitu loh. Walaupun kita melakukan satu hal yang, misalnya kita curhat nih ke dia, tapi curhatnya kita itu karena kita pelakunya, gitu ya, kita melakukan kesalahan, terus kita masuk dalam keruwetan hidup, terus kita curhatin ke dia, itu kan banyak orang yang mampus salah lu, gitu ya. Kalau orang ini tidak, tipe orang ini enggak, dia akan terima, oh ya sudah, gitu. Dia akan berusaha untuk menenangkan hati kita. Jadi menerima kita apa adanya, ini banget orangnya. Menerima orang lain apa adanya. Nah gitu ya, tidak berekspektasi macam-macam, tidak berekspektasi yang berlebihan. Di mata dia segala sesuatunya itu sudah hampir sempurna, sudah mendekati kesempurnaan. Kayak kita ya. Jadi ini untuk ini ke anak-anak pun sayang ini, penyayang ini. Walaupun dia laki-laki ya. Walaupun wujud fisiknya laki-laki, tapi dia penyayang banget ke anak-anak. Ke anak-anak bayi kayak gitu ya. Ke anak-anak yang ya pokoknya anak-anak lah kayak gitu. Ke orang tua juga dia ini santun gitu. Ya jadi taunya dia tuh ngasih kasih sayang. Mungkin dia secara keuangan entahlah kayak gitu ya. Tapi yang paling utama dia tuh akan memberikan hatinya untuk orang lain. Gitu. Memastikan orang lain nyaman itu prioritas dari orang ini. Gitu. Ya, walaupun sesungguhnya dia ini di dalam hatinya ya, ketika dengar orang curhat gitu ya, atau ketika melihat sesuatu di luar sana itu sedih, ini sedih banget dia, sesungguhnya sedih banget. Tapi dia kayak berusaha mati-matian untuk jangan tunjukin. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Jangan hanya terhenti sampai di merasa sedih, tapi apa yang bisa diri ini berikan. Nah, itu dia ya. Ini lembut ini. Ini lembut sekali. Sebenarnya dia sensitif ya. Dia pun mudah terluka gitu ya, tapi dia pun akan mudah untuk memaafkan. Gitu. Mau dia itu take care terhadap kehidupan. Kadang-kadang ini pun bisa abai ke dirinya. Dia lebih duluan kan orang lain. Bisa aja. Pokoknya kalau lihat yang sedih, aduh. Ya. Kalau lihat yang sedih ini ikutan sedih. Jangan-jangan lebih sedih dia daripada orang yang sedang mengalami gitu ya. Nah, sana lembut banget. Ini suaranya pun harusnya itu biasanya itu pelan gitu. Apalagi kepada orang-orang yang dia kenal, orang-orang yang dia kasihi. Itu biasanya tone suaranya itu merendah itu, pelan gitu ya. Jadi nyaman banget dengan orang ini gitu. Jangan-jangan ini pun banyak juga orang yang sayang sama dia ya. Orang ini orang baik gitu. Iya. Ya. Kemudian orang ini juga vitalitasnya tinggi gitu ya. Dia ini kayak tahan apa tuh namanya ya, tahan kayak banyak energinya gitu loh, dia kepingin itu juga hidupnya itu sibuk gitu ya, jadi suka cari kesibukan. Nah ini bisa tahan nggak tidur sehari semalam, nah kayak gitu. Apalagi kalau untuk perjalanan jarak jauh ini tahan banget gitu ya. Jadi sebab orang ini nggak betah hanya disuruh diam saja, walaupun mungkin keadaan ekonominya sudah luar biasa, tapi ada aja yang ingin dia lakukan. Nah gitu ya, nggak bisa dia ini orangnya disuruh duduk manis, duduk diam. Ada aja, minimal main game, nah, minimal kayak gitu ya, nonton TV, minimal kayak gitu, atau nyangkul di halaman rumah gitu. Dan orang ini juga sebenarnya berorientasi terhadap tujuan-tujuannya, tapi boleh jadi ini panas di depan gitu. Sampai nanti yang dia dapatkan keinginannya sampai situ aja. Untuk menjadi lebih besar mungkin dia agak mikir-mikir di sana. Itu ya.
Jadi ini orang suka juga traveling, suka jalan-jalan kayak gitu. Suka aktivitas-aktivitas luar ruangan gitu ya. Boleh ini adalah orang jauh, boleh. Atau dia pernah hidup di tempat yang jauh gitu ya. Karena dia ini kepingin kayak ngelihat banyak tempat, ngelihat belahan dunia mana. Nah, kita semangatnya itu tinggi banget gitu ya. Dan kadang-kadang orang ini energinya agak tergesa-gesa ya dalam melakukan sebuah kerjaan, mau tergesa-gesa di sini. Tapi ya nanti makin tua baru dia nanti bisa agak semakin tenang gitu ya dalam melakukan sesuatu ya. Kalau hatinya sebenarnya tenang ini, tapi dalam melakukan hal sesuatu pengennya itu cepat. Beda dengan kamu. Kalau kamu tuh kan Pisces, biar lambat tapi dia mantap hasilnya. Kalau dia gimana biar selesainya itu tuntas cepat gitu. Nah di sana ya, jadi ada energi terburu-buru untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau dengerin curhatan bisa tahan ini berjam-jam gitu ya. Hidupnya itu selalu ke depan gitu, enggak yang kayak mikirin masa lalu berlama-lama, tidak. Tapi apa ya yang enaknya di depan sana, apa ya bagusnya dibikin di depan sana, itu ada. Ide-ide dia juga ini banyak, ini bagus ini ide-idenya gitu. Dan ini mungkin dia banyak bicara ya, banyak juga bicara. Maksudnya gini, banyak bicara bukan artinya omong kosong, enggak juga. Tapi seneng ngobrol-ngobrol tuh, senang kayak gitu ya. Apalagi tadi kalau diajak dia jalan-jalan, wah seneng banget ini orang gitu ya. Kemudian ya kurang lebih sama dengan kamu, inginnya tuh memberi saja. Tapi ya senang juga kalau ada feedback balik untuk dia gitu ya. Dan orang ini agak suka ini menjadi sorotan gitu. Di tempat umum itu agak suka di notice oleh orang lain, agak senang dia tuh. Kalau ada orang yang baik ke dia, wah gitu ya, dia kayak ngerasa terharu gitu. Ada seseorang yang care, ada seseorang yang peduli ke dia, wah senang sekali dia gitu ya. Nah urusan uang, kalau dia ada uang, walaupun dia uangnya sedikit, tapi maunya dia itu ngasih aja sama orang gitu. Tapi ada beberapa momen juga dia ketika dia lagi nggak punya duit, dia berharap maunya ada ya seseorang yang ngasih ke aku. Nah kira-kira kayak gitu ya. Tapi daripada memberi dan menerima itu sama aja. Jadi ini orang tidak parasit. Jelas sekali ini orang tidak parasit. Bahkan mau dia itu sebenarnya ngasih aja gitu ya. Ini orang bisa loh, dia dikasih nih, tapi abis itu dia ngasih lagi. Apa yang dia terima itu dia ngasih lagi ke orang. Itu bisa aja. Itu bisa, mau aja dia kayak gitu ya. Udahlah, nggak usah ada untuk aku, kasih aja lagi sama orang lain gitu ya. Jadi kebaikan itu mau dia tidak berhenti hanya sampai di dia, tapi juga dialirkan ke orang lain gitu ya. Mungkin ini bukan, ini kayaknya nggak bekerja sendiri. Maksudnya mari mungkin ini karyawan atau dia ini kerja bareng-bareng dengan orang. Nah, bisa kayak gitu ya. Jadi kalau untuk jalan sendiri dia agak kurang bisa. Beda sama kamu Pisces. Kalau kamu itu kan berkemungkinan punya perusahaan sendiri, punya bisnis sendiri. Nah, itu kamu kemungkinan besar ada di sana energinya, mari tangkap. Tapi kalau orang ini enggak. Orang ini kayak yang merintah orang atau diperintah orang. Yang jelasnya dia ini nggak bisa jalan sendiri. Maunya dia itu ada orang yang dampingin dia gitu ya. Jadi ceritanya kalau untuk jomblo lama-lama ini ya agak sulit ini orangnya. Pengen itu cepat-cepat ada seseorang tempat dia berbagi gitu loh ya. Nah di sana, tapi dia ringan dalam hal memberi gitu. Jadi nggak pelit, ini orangnya nggak pelit gitu. Dengan keterbatasan dia akan melakukan satu hal yang besar. Maunya dia kayak gitu ya, tapi apa daya ya. Kadang-kadang situasi dan keadaan tidak memungkinkan. Tapi kalau ada di dia, oh cepat kali tuh, cepet banget. Jadi yang kayak menunjukkan bahwa orang lain itu berharga, itu yang akan dia lakukan gitu ya. Jadi dia tuh nggak ngehargain orang hanya sekadar modal uang, tapi apapun itu. Jadi ini model orang yang mudah banget
kayak ngerasa berterima kasih ke orang-orang gitu ya. Ketika dia diberi, dia kayak ngerasa bahwa someday aku akan balas ke kamu. Nah, kira-kira gitu, someday aku akan balas gitu ya. Baik, kemudian oh iya, tadi Mari bilang orang ini suka dengan sorotan ya. Suka ketika dia itu disadari keberadaannya. Karena dia kayak ngerasa seneng jika dia berharga di mata orang lain gitu. Yang tadi juga Mari bilang bahwa orang ini nggak bisa hidup sendiri. Dia kadang-kadang butuh mood buster dari orang lain gitu. Dari orang lain, dari teman-temannya dia, dari saudara-saudaranya dia, dari kekasihnya dia. Dia butuh banget gitu ya. Dan orang ini bisa saja dia itu melakukan sesuatu, misalnya bekerja gitu, bisa saja dia uang itu menjadi nomor 2, tetapi kayak nama baik kayak gitu ya, diterima oleh banyak orang. Kadang-kadang dia lebih mementingkan ke arah sana. Nah, tadi Mari bilang, kalaupun dia itu suka tipe nyuruh-nyuruh, tapi nyuruh-nyuruhnya itu bukan nyuruh-nyuruh perintah kayak gitu ya. Bukan yang, woi, gini, yang culas cara ngomongnya, enggak. Tapi nyuruh-nyuruhnya itu yang kayak, ini ya pekerjaan kamu, ini ya yang harus kamu lakukan. Nah, model dia tuh kayak ajakan. Gitu. Walaupun orang ini lembut hatinya, tetapi di saat-saat yang diperlukan, dia bisa tegas banget ini. Dia bisa tegas banget di sini gitu ya. Dia bisa menjadi tipe orang yang keras, bisa. Jadi agak sulit untuk merubah-rubah dia gitu ya. Kalau dia udah mengambil satu keputusan, agak sulit untuk merubah dia ini gitu. Walaupun keputusannya itu mungkin di matanya kita agak kurang tepat, tapi kalau di matanya dia itu sudah paling pas, dia akan jalankan gitu ya. Dia akan jalankan walaupun nanti dia akan minta tim yang tim cheerleadersnya dia ya untuk mensupport dia, walaupun nanti dia akan sibuk cari-cari itu untuk membenarkan apa keputusan dia itu. Terus ini tipe orangnya menawan banget. Mungkin dia nggak cakep, tapi dia akan tutupi dengan gayanya dia gitu ya. Jadi ini bisa dia gayanya tuh flamboyan. Kalian berdua ini sama-sama berkarisma, Mari lihat ya. Kuat karismanya kalian, pancarannya kalian itu kuat. Kamu dengan keeleganannya kamu, dia dengan gaya apa ya? Gaya santai, gaya yang dia kondisikan modelnya tuh wow. Kalau kamu nggak usah banyak-banyak tingkah ya, nggak usah banyak-banyak makeup atau nggak usah pakai banyak-banyak pernak-pernik, kamu tuh inner beauty-nya kamu tuh sudah keluar pancarannya. Kalau dia mungkin kadang-kadang dia nggak ngerasa pede ya, maka di situ dia kayak wajib harus pakai jam tangan biar kayak dia itu ter-up lah gitu loh, kegantengannya dia atau kecantikannya dia, atau dia harus pakai ornamen ini dan itu dan segala macam. Mungkin agak seneng juga ini dengan sesuatu yang mencolok gitu, misalnya warna baju tuh terang gitu ya, atau aksesoris yang bling-bling atau aksesoris yang warna-warni. Nah kayak gitu, karena dia tuh ingin kelihatan dia bergairah terhadap kehidupan. Nah kayak gitu ya. Bisa aja tuh gayanya agak-agak gaya-gaya nyeleneh gimana gitu ya, bisa. Dan orang ini Mari rasa lebih cocok memang dia tuh kerja lapangan. Dia lebih senang sebenarnya kerja lapangan, ketemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang gitu ya. Karena tadi ini suka ngomong, soalnya suka berbagi kisah gitu. Nah di sana. Jadi kalau di balik meja kan ya ngerjain paper, berkas-berkas gitu ya. Itu satu hal yang monoton dan dia nggak mau di sana. Bukan tipe itu dianya gitu ya. Dia mau melihat banyak hal, berjumpa dengan banyak hal, membicarakan banyak hal. Nah di sana, dan ini suka banget narik perhatian orang lain, suka dengan sengaja akan dia lakukan gitu ya. Misalnya ini contoh aja nih ya, nyanyi di cafe yang ada live musiknya, dia lebih akan cari tempat-tempat yang seperti itu gitu ya. Cara penampilan dia itu nggak mau penampilannya biasa-biasa aja, nggak mau dia
mesti agak berbeda sedikit, menunjukkan ciri khasnya dia gitu ya. Nah, bisa jadi orang ini juga agak kurang bisa untuk memperbaiki sesuatu. Kalau dia laki-laki ya, kita tuh kan berharap dia bisa perbaiki engsel pintu lah gitu ya. Kalau dia tuh nggak usah diperbaiki, diganti baru atau suruh orang. Nah, itu modelnya dia. Gitu ya. Tapi untuk beberapa orang. Nah, terus dia ini kalau misalnya kita gini ceritanya ya, nih contohnya, kapan kita ya ke Bali? Ayo kita ke Bali, segera yuk kita ke Bali gitu. Misalnya kamu nanya kapan kita ke Bali ya, enaknya kapan ya? Ayo segera. Nah, yang model kayak gitu. Jadi antusiasnya dia terhadap kehidupan itu sangat luar biasa sekali gitu ya, sangat luar biasa sekali. Jadi ini bukan tipe orang yang mau terlarut-larut berlama-lama dalam hal kesedihan kayak gitu ya. Biasanya enggak. Jadi dia bisa akan langsung menghidupkan hidupnya dia gitu. Apalagi kalau ada orang-orang yang memang sejalan dengan dia, sepaham dengan dia gitu. Jadi ini tipe leader lah kalau Mari bilang ya. Ini orang yang tipenya leadershipnya itu bagus sekali. Jadi dia tuh nggak gaya-gaya ngebos-bos gitu, nggak. Lebih cocok dia tuh kalau mainnya itu kayak antara, misalnya nih ya, dia itu bos gitu ya misalnya, tapi dia lebih senang itu membangun suasana kerja itu yang kayak kekeluargaan gitu. Lebih senang dia, leader dia, bukan bossy dia gayanya. Gitu ya, jadi dia mau dekat dengan karyawannya dia kayak gitu, nggak dia bikin gap antara dia dengan bawahannya dia, nggak mau dia, bukan gaya-gaya seperti itu ya. Ngajak ngopi bareng orang yang baru dia kenal gitu ya, atau ngajak seseorang menikmati menikmati situasi dengan, misalnya kita katakan orang yang ada di bawah dia, nah itu yang akan dia lakukan. Jadi nggak ada di sini jaim-jaimnya orang ini nggak ada ya. Dan tadi kalau dia melihat potensi di dalam diri kita, dia akan mendampingi gitu. Jadi ini teman, ini partner yang akan selalu mencoba untuk selalu ada. Nah, itu lebih tepatnya, akan mencoba selalu ada. Tapi itu kadang-kadang dia ini fokusnya mudah terpecah ya. Kadang-kadang antara kelembutan dengan kemarahan itu bisa meledak gitu. Kemarahannya pun mau ini meledak. Nggak tahu-tahu kita sudah marah gitu, sudah kuat suaranya. Walaupun sesungguhnya dia tidak senang seperti itu. Nah, di sana ya, dia nggak senang. Jadi ini kalau Mari bilang, kita masuk ke fisik ya, bentuk fisik. Harusnya kebanyakannya tinggi, besar. Pokoknya dia ini tidak di bawah tinggi rata-rata orang Indonesia. Tidak, minimal dia rata-rata orang Indonesia. Gitu ya. Kalau untuk pria 170 gitu ya, minimal 170. Bisa memang dia agak gemuk ya, setidaknya ini tidak mungkin kurus karena dia penikmat kuliner juga, suka icip-icip ini itu gitu ya. Walaupun tidak bisa dikatakan rakus, tapi dia senang icip-icip, coba hal-hal baru gitu ya. Ini nggak pernah dimakan ini, coba nah gitu ya. Jadi penikmat ini orang ini ya. Nah, oh ya, dia juga nggak takut ini kalau misalnya dikasih style baru, diperkenalkan dengan style baru, dia bisa. Karena ini orangnya fleksibel, ini orangnya tidak kaku. Kalau kamu mungkin agak sedikit kaku ya itu aja gitu kan. Udah ngerti misalnya kalau beli mobil itu, ini contohnya aja ya, mobilnya yang merek Toyota lah atau apalah. Nah kalau dia
mau dia merek baru keluar, Wuling lah atau apalah gitu ya, mau. Nah, tinggi minimal rata-rata orang Indonesia tidak mungkin lebih rendah, tidak mungkin lebih pendek. Tapi kalau wanita bisa jadi dia agak pendek sedikit gitu ya. Nah, tubuhnya itu agak padat, bukan kurus. Padat menuju apa itu ya? Padat itu gimana bilangnya ya? Nggak kurus kayak Mari lah mungkin ya. Mari agak padat gitu ya. Sampai ke agak cenderung gemuk, tapi over weightnya nggak mungkin gitu. Ada, tapi tidak banyak dari energi yang Mari tangkap ini. Kulitnya cenderung gelap. Walaupun dia Tionghoa seperti Mari, tapi kulitnya tuh nggak putih banget gitu ya, nggak putih, agak-agak ke arah gelap gitu ya, kuning langsat kayak gitu. Kuning langsat menuju ke sawo mateng ya, itu bahasanya. Nah, di sana ya. Tadi penampilannya ini maunya tuh kalau bisa heboh. Kalau bisa heboh, kadang-kadang mau dia ini tidak elegan gayanya, mau aja. Sebentar udah elegan banget, sebentar udah kayak cuek bebek. Nah, bisa-bisa aja, tergantung dari moodnya dia. Gitu ya. Tapi sebisa mungkin gayanya itu tampil beda dari orang-orang kebanyakan. Jadi misalnya dalam keluarganya dia tuh bisa penampilannya gimana gitu, dia yang mencolok sendiri, bisa penampilannya mencolok sendiri gitu ya. Terus kalau untuk cerita yang lagi seru bisa nih kuat suaranya, tapi kalau hanya intim berdua gitu ya, pelan banget suara dia. Kalau di tempat keramaian bisa kencang suaranya. Nah, kemudian rambutnya cenderung keriting. Bukan keriting, gelombang ya, gelombang. Cenderung gelombang, lurus, halus, cenderung gelombang. Ombak besar kayak gitu, model rambutnya ombak besar. Nah, kemudian apa nih lagi? Suka ketawa nih. Modelnya suka ketawa, suka senyum, bibirnya agak sedikit lebar gitu ya, tapi masih nggak aneh, cuman dia tebelnya itu atas bawahnya sama, nggak yang tipis gitu, nggak. Hidungnya lumayan tinggi ya, lumayan mancung, agak kekar, walaupun dia ini wanita, kayak jari-jarinya ini kebanyakan ya yang Mari tarik, energi yang Mari lihat sekarang ini agak lebih gemuk gitu. Nah, itu ya. Terus walaupun dia wanita ya, agak gemuk kayak gitu, Mari lihat tangannya, jari-jarinya. Terus ini orang modelnya apa lagi yang bisa kelihatan? Profesi dia ya. Profesi dia boleh ini kebanyakan passionnya dia sebenarnya bidang kesehatan ya, passionnya dia, tapi nggak tahu lah kalau profesi dia yang dia akhirnya lakoni hanya gara-gara tuntutan kehidupan ya. Tapi passionnya dia itu menjadi bidang kesehatan tadi ya, entah dokter, entah perawat, entah bidan, mantri, atau dia ini bergerak dalam hal seni gitu ya, jadi guru seni, guru musik kayak gitu ya, atau ya dia player musik kayak gitu. Ini mudah jatuh cinta dia nih orangnya, mudah jatuh cinta. Mari agak kurang yakin memang soal kesetiaan ya, karena dia kadang-kadang bisa nih angin kemana dia ke situ gitu ya. Terlepas dari urusan agak kurang setia itu ya, pokoknya mau dia
matanya itu melirik orang lain yang bukan pasangannya dia. Kayak gitu ya. Nah kemudian apalagi kalau untuk cewek ini cenderung cantik lah, cantik. Cowok juga sebenarnya di matanya Mari, walaupun Mari tahu cantik sama ganteng itu dia tidak bisa dipatok ratakan ya, tapi Mari pribadi ngelihat dia ini ganteng lah, ndak jelek, ndak mungkin jelek ini, ganteng, cantik gitu. Terus dia ini suka aktivitas luar ruangan tadi gitu ya. Bertemu dengan banyak orang berarti untuk banyak orang. Kalau untuk perempuan cenderung dia itu rambutnya agak pendek ya. Kalau untuk yang panjang sepinggang, kalau energi airnya lebih banyak, itu mungkin saja terjadi. Tapi biasanya ini rambutnya itu agak kurang tertata soalnya, mari lihat. Rambutnya agak kurang tertata gitu, mau out-outan juga ini rambutnya ya. Apalagi kalau cewek ini panjang pun rambutnya dia nggak terlalu diurusin gitu. Apalagi kalau sekarang teman-teman yang berjilbab gitu ya, wanita berjilbab, dikucir aja lah, nggak yang terlalu itu menjadi prioritas lah bagi dia gitu ya. Nah apalagi nih, apalagi iya kadang-kadang agak norak sih. Kadang-kadang agak norak juga ini, walaupun penampilan dia faktor utama, tapi kadang-kadang gayanya itu loh. Mari nggak bisa ngomong, pokoknya nggak yang selalu harus rapi, nggak selalu harus yang bersih gitu ya, nggak selalu harus yang baju yang agak kucel juga masih mau dia pakai, soalnya udah pun sobek gitu ya, dasternya udah sobek masih juga dipakai sama dia gitu kan. Kalau keluar ruangan juga mau kayak gitu, pokoknya dia kayak ngerasa dia kecakepan sendiri nih. Bisa. Oke lah, mungkin itu aja lah dulu ya, itu aja lah dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Semoga kamu mampu memahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.